Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah yang kebijakan industri, kita akan bahas tentang materi peningkatan kualitas SDM. Di sini ada sub 3 bahasan. Subnya berbicara tentang peningkatan kompetensi SDM industri melalui pendidikan vokasi, kemudian infrastruktur tenaga kerja berbasis kompetensi sama pengembangan lembaga vokasi dan diklat berbasis kompetensi. Jadi saya rangkum menjadi satu frame gambar ya. Jadi kalau kita berbicara tentang peningkatan kualitas SDM di era sekarang ya, sebenarnya kita sedang membahas sesuatu yang jauh lebih kompleks daripada sekedar pendidikan ataupun pelatihan biasa. Nah, dunia kerja sekarang sangat cepat sekali ditandai dengan adanya digitalisasi, kemudian ada otomatisasi sampai dengan tuntutan kompetensi yang semakin kompleks dan spesifik sekarang ya. Tentunya di kondisi hari ini, kualitas SDM itu sudah tidak lagi ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pendidikan formal seseorang, tetapi oleh seberapa relevan kompetensi yang dimiliki oleh seseorang dengan kebutuhan industri hari ini. Ya, jadi tidak boleh mismatch sebenarnya antara luaran dari fresh graduates dengan kebutuhan industri itu seperti apa. Nah, oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas SDM di sini memang harus dibangun secara yang pertama itu sistemnya dulu ya. Ada sistem yang baik, pasti akan berjalan ke bawahnya juga baik. Nah, melalui 3 pilar di sini, yaitu pendidikan vokasi yang relevan, kemudian infrastruktur tenaga kerja berbasis kompetensi, sampai dengan penguatan lembaga pendidikan vokasi dan diklat. Nah, untuk bagian pertama kita akan lihat di dalam peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan vokasi, kita lihat bahwa tantangan terbesar hari ini adalah kesenjangan antara dunia pendidikan sama dunia industri. Ya, jadi banyak lulusan secara akademiknya cukup baik, tapi mereka belum siap sebenarnya untuk langsung bekerja. Nah, sebenarnya ini fenomena yang mendorong perusahaan modern untuk tidak lagi hanya mencari pengguna tenaga kerja, tetapi juga menjadi bagian dari proses pendidikan itu sendiri. Contohnya kita lihat di Gojek yang mengembangkan program pelatihan internal seperti Tech Academic. Memang program ini tidak hanya berfokus pada teori ya, tetapi kan menempatkan peserta dalam situasi yang benar-benar nyata melalui proyek-proyek berbasis industri. Ya, mulai dari pengolahan data, pengembangan produk digital sampai dengan pemecahan masalah secara operasional yang sesungguhnya di lapangan. Nah, dengan pendekatan ini, lulusan yang dihasilkan itu tidak lagi memerlukan waktu adaptasi yang panjang ketika mau masuk ke dunia kerja karena sejak awal mereka itu sudah terbiasa dengan ritme ataupun tantangan industri. Nah, pendekatan serupa juga dengan karakter yang lebih teknis. Kita bisa lihat di sektor manufaktur, khususnya di Toyota ya, Motor Corporation, yaitu kan ada program Toyota Technical Education atau program TAP. Ya. Program ini memang mengintegrasikan pendidikan di sekolah kejuruan dengan kebutuhan nyata di industri. Jadi si siswa itu nanti tidak hanya belajar di ruang kelas, tapi juga harus langsung terlibat di dalam praktik kerja di lingkungan industri dengan standar operasional yang ketat gitu. Nah, dengan sistem ini sebenarnya lulusan tidak hanya memahami teori mesinnya aja atau proses produksi, tapi mereka juga harus punya skill praktis yang memang sesuai gitu yang diminta dengan kebutuhan perusahaan. Makanya dampaknya itu akan jelas ya. Tingkat kesalahan kerja itu dapat ditekan ya. Kemudian efisiensi meningkat. Perusahaan juga nggak perlu mengeluarkan biaya besar untuk pelatihan dasar bagi karyawan baru. Ya, jadi di sisi lain kita lihat di lembaga pendidikan juga ini sudah mulai bertransformasi ya. Sudah mulai ada perubahan ya untuk menjawab tantangan tersebut. Nah, institusi seperti kalau di Bandung ya ada Politeknik Negeri Bandung itu kan mengembangkan kurikulum yang lebih berorientasi pada praktek. Ya, prakteknya 60%, prakteknya 40 ya. Kurikulum 60%,
kemudian, eee, lebih sedikit, teorinya lebih sedikit 40%. Ya, jadi dengan proporsi pembelajaran yang lebih besar pada kegiatan lapangan dibandingkan dengan teori. Jadi mahasiswa itu sudah, nggak hanya belajar konsep sebenarnya ya, teori-teori itu udah nggak penting karena tinggal baca aja udah bisa kalian. Tapi ini diwajibkan, mereka itu ikut magang dalam jangka waktu, yang cukup panjang lah ya. Memang ini membuat lulusan itu dia punya kesiapan kerja yang tinggi ketika dia masuk di pasar industri. Ya karena mereka lebih lebih mengalami secara langsung dinamika dunia industri sebelum benar-benar mereka terjun ke dalamnya. Nah itu, kaitannya dengan, transformasi di lembaga pendidikan. Kemudian kalau kita lihat di yang kedua ya, di pembangunan infrastruktur tenaga kerja berbasis kompetensi, kita mulai dari peningkatan kualitas SDM itu tidak cukup hanya berhenti pada proses pendidikan awal. Memang dibutuhkan ya sebuah sistem yang benar-benar bisa mengelola, kemudian dikembangkan, kemudian nanti dipetakan kompetensi tenaga kerjanya secara sustainability ya. Kalau kita lihat di perusahaan modern, memang ini diwujudkan adanya pemanfaatan teknologi digital ya. Kalau kita lihat Tokopedia ya lah ya, misalnya dia ada apa pengembangan learning management system atau LMS. Ini yang memungkinkan setiap karyawan itu harus belajar eh, upskilling ya, meningkatkan kompetensinya secara mandiri maupun terstruktur. Ini juga nanti dilengkapi dengan pemetaan keterampilan atau skill mapping sama jalur karir berbasis kompetensi. Jadi setiap individu itu punya gambaran yang jelas ketika di dalam pengembangan karirnya. Nah, tentunya dengan pendekatan ini, pengembangan karir sama promosi itu tidak lagi ditentukan sama senioritas. Tidak ditentukan oleh senioritas semata, tetapi oleh kemampuan sama kontribusi nyata yang dimiliki. Gitu ya. Kalau di dalam case study-nya. Kalau dilihat di sektor manufaktur, sebenarnya juga di sini tenaga kerjanya itu lebih banyak diwujudkan dalam bentuk fasilitas fisik dan sistem pelatihan teknis kayak di PT Astra Internasional ya. Itu mereka membangun pusat pelatihan yang dilengkapi dengan simulasi mesin produksi. Jadi memang tenaga kerjanya itu dilatih di dalam lingkungan yang menyerupai kondisi kerja sebenarnya gitu. Jadi tidak hanya ruang kelas, ada bangku, meja, AC, tetapi itu memang sudah didesain seperti di ruangan produksi. Jadi ketika kita masuk ruangan tersebut memang sudah kayak di satu lingkup manufaktur gitu. Jadi memang cara ini perusahaan menjaga kualitas secara apa ya, kualitas punya standar kompetensi yang jelas terukur juga. Jadi tahu gitu loh menjaga kualitas produksi kemudian sekaligus nanti meningkatkan KKB-nya, keselamatan kerja bersamanya. Kemudian secara level yang lebih luas, di sini juga harus ada peran pemerintah ya yang menjembatani tentunya membangun infrastruktur tenaga kerja berbasis kompetensi. Nah, ada juga melalui Kementerian Ketenagakerjaan ada program pelatihan yang diselenggarakan oleh BLK, Balai Latihan Kerja. Memang ini dirancang untuk memberikan keterampilan praktis kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang nggak punya akses ke pendidikan formal yang tinggi gitu ya. Jadi memang pelatihan yang diberikan oleh BLK ini disesuaikan sama kebutuhan pasar kerja. Ya, nanti juga dilengkapi ada sertifikasi resminya ya biar kompetensi yang dimilikinya itu diakui secara nasional. Nah, kemudian yang bagian ketiga, yang terakhir itu pembangunan dan pengembangan lembaga
pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi. Ini pondasi jangka panjang dari seluruh upaya peningkatan kualitas SDM. Jadi pada tahap ini eh, kita tidak hanya berbicara tentang program atau fasilitas, tetapi lebih ke kita membangun ekosistem pendidikan agar pendidikan itu bisa diakses secara lebih fleksibel melalui program seperti ada apa Google ya seperti Google ya yang sudah menunjukkan bagaimana pendidikan itu bisa diakses secara luas. Ya, Google Career Certificate ya itu ya program yang mempelajari keterampilan yang dibutuhkan industri tanpa harus melalui jalur pendidikan yang panjang gitu. Kalau kita lihat di sektor manufaktur global, Siemens ini mengembangkan sistem pendidikan berbasis industri melalui konsep apprenticeship, apprenticeship ya, atau magang kerja, magang jangka panjang yang memang ini terintegrasi dengan pendidikan formal. Jadi di dalam model ini dikenal juga sebagai dual system ya, sistem ganda yang dimana peserta didik yang belajar di institusi pendidikan itu dia sekaligus bekerja di industrinya, bekerja di industri. Jadi dengan pendekatan ini, jadi si lulusan itu tidak hanya memiliki pengetahuan secara teoritisnya saja, tetapi juga pengalaman kerja yang nyata. Jadi memang ini terbukti hasilnya bagus ya dan menghasilkan tenaga kerja yang siap gitu ya, yang kompeten. Kalau di negara kita sendiri, upaya penguatan lembaga vokasi juga ini sudah ada program revitalisasi yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia, Republik Indonesia, yang keterkaitan dalam program ini memang harus ada keterhubungan antara dunia pendidikan sama dunia industri melalui konsep link and match ya. Ini salah satu implementasinya itu ada teaching factory di mana di sini ada proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan yang nyata. Kemudian nanti dihadirkan juga praktisi industri sebagai pengajar. Ini jadi langkah penting juga untuk memastikan materi yang diajarkannya itu relevan dengan kebutuhan lapangan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di Ciamis, di Snaker Ciamis juga selalu memberikan pelatihan kepada orang-orang yang memang passion di bidangnya tertentu. Jadi memfasilitasi dengan kalau terakhir kemarin itu ada pelatihan barista, ada pelatihan menjahit, ada pelatihan apapun itu ya yang masuk ke dokumennya ke Disnaker Ciamis. Jadi nanti Disnaker akan mengundang praktisi untuk memberikan praktisi ataupun nanti kaitannya dengan praktek secara langsung ya kepada calon-calon peserta yang akan masuk di pasar industri gitu. Baik itu saja mungkin yang bisa disampaikan terkait dengan materi peningkatan kualitas SDM. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.